tendangan biasa-biasa saja masih kita nantikan. Oh, ada quick play yang nampaknya sedikit bergeser. El Capitano, satu umpan dari Robert jauh bergeser ke sektor pertahanan. Sementara ada satu umpan long ball yang masih berhasil coba dihentikan, namun nampaknya upaya dari pemain sedulur juga masih sedikit tersendat. El Capitano, kecepatan yang kembali coba dipertontonkan. Ada Coim, pemain teranyar yang dimiliki oleh kesebelasan Argun LC. Coim luar biasa, kedenangan dari Coim bergeser, wantat, dan nampaknya kembali ada satu kesempatan, namun ada satu marking yang begitu ketat dibangun kesebelasan sedulur LC. Berbagi di sektor pertahanan, pergerakan yang begitu cepat nampaknya dari kesebelasan sedulur berusaha merangsek menuju area kotak penalti. Masih kita nantikan sedulur. Satu umpan memanjang long ball juga masih nampaknya dalam jangkauan pemain asal Pantai Gading, pemain teranyar yang dimiliki oleh kesebelasan sedulur LC. Luar biasa tentunya gelombang serangan yang nampaknya tertata begitu rapi dari kesebelasan Argun, bergeser jauh ke sektor sebelah kiri. Kecepatan yang kembali coba dilakukan, dipertontonkan. One touch marking juga coba dijauhkan lagi-lagi dari area box penalti. Sementara terus satu umpan circle mencari keberadaan dari sosok bagus, dan ada satu ucapan selamat datang tentunya dari tim Argun LC. Luar biasa, nampaknya kembali ada deliberasi yang coba kembali dikembangkan. Lagi-lagi ada bagus dengan ketenangannya, coba berusaha merangsek kembali ke area kotak penalti. Sementara masih dominasi permainan coba dipegang oleh anak-anak Argun LC. Bergeser jauh ke sisi pertahanan, ada Robert El Capitano dari kesebelasan jelas tentunya Argun LC. Hanya sekali nampaknya ada penetrasi yang coba kembali dimainkan. Nampaknya di sana ada Husabulo. Luar biasa keterangan dari Husabulo, jauh bergeser ke sektor tengah, namun upaya yang kembali coba dijauhkan dari area box penalti. Jauh bergeser ada Bahari. Enak sekali pergerakan dari Bahari. Nomor punggung 6 ada Wei, dia juga nampaknya kembali melakukan satu umpan direct pass tertuju El Capitano. Di sana ada Prijal, one touch marking juga nampaknya tidak ada pemain depan. Omas yang berusaha mengikuti ataupun coba merangsek menuju area kotak penalti juga masih cukup kesulitan. Sementara inilah pemain teranyar yang didatangkan oleh tim sedulur, pemain asal Pantai Gading, pemain tetangga dari Droba. Nampaknya di sini juga masih agak sedikit kesulitan, banyak bermain di sektor pertahanan. Sementara ada foul yang nampaknya terjadi persis di depan sang pengadil lapangan. Satu tendangan biasa-biasa saja bagi kesebelasan sedulur LC. Masih kita nantikan tentunya satu kesempatan bagi kesebelasan sedulur menekan dari sektor sebelah kanan. Tendangan bebas dan ada 1, 2, 3, 4 pemain sedulur mencoba masuk ke area kotak penalti. El Capitano nampaknya di sana ada Chai. Satu tendangan menuju dan lebih dekat ke arah penjaga gawang Piba. Salah satu penjaga gawang terbaik yang dimiliki oleh kesebelasan Argun LC. Enak sekali nampaknya satu kontrol dari Michael, pemain yang didatangkan dari Dejan Elvis. Sementara ada satu tarikan yang dilakukan El Capitano Jai, memaksa kembali satu tendangan biasa-biasa saja bagi kesebelasan jelas Argun yang masih nampaknya berupaya menekan ataupun coba merangsek ke arah pertahanan dari kesebelasan sedulur LC, di mana pertandingan yang masih sepenuhnya diliput secara tajam eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon, Ciayu Maja Kuning, juga melalui pihak YouTube Tarkam Ciayu Maja Kuning. Harip Renaldi juga jepretan tajam terpercaya fotografi AA itu. Ya wis, masih kita nantikan kembali dan lagi-lagi dari sektor sebelah serangan yang begitu cepat nampaknya dibangun dan one touch marking. Ada Coim. Nampaknya ada satu deflash. Wow, benar-benar satu kombinasi serangan yang tertata begitu apik dari kesebelasan Argun FC. Wow, benar-benar ada kembali serangan di sektor sebelah kanan. Kecepatan Coim, salah satu pemain anyar yang didatangkan kesebelasan Argun, nampaknya di sini kembali berhasil memasuki area box penalti dari kesebelasan sedulur LC. Sementara masih dalam jangkauan
penjaga gawang Azam merupakan salah satu penjaga gawang jebolan dari film layar lebar dengan judul Cinta di Atas Sejadah. Ya wes, masih kita nantikan kembali, lagi-lagi datang dari sektor pertahanan kesebelasan. Argun LC bergerak begitu cepat, nampaknya bagus, sementara ada kontrol yang nampaknya agak sedikit tercecer dari Coim, pemain teranyar yang didatangkan oleh kesebelasan Argun LC. Coim merupakan salah satu pemain debutan dari Liga 2 bersama Jakarta Yaksa. Masih kita nantikan kembali dari sisi pertahanan. Di sisi sebelah kiri ada long ball ataupun long pass. Yang jelas masih kita nantikan kembali lemparan ke dalam bagi kesebelasan sedulur yang hingga saat ini masih agak sedikit tertekan oleh agresivitas serangan yang dibangun kesebelasan Argun LC. Ada space dan juga pergerakan yang begitu cepat dari anak-anak tentunya Argun LC. Sementara sedulur yang berusaha kembali merangsek menuju area kotak penalti, juga ada intercept, ada penetrasi dari kesebelasan. Jelas tentunya di zona 1 upaya kembali datang dari sektor sebelah kiri, lemparan ke dalam Argun tertuju pada siapakah di sana. Yang jelas masih kembali terjadi perebutan bola, enak sekali namanya satu upaya kembali, dan nampaknya ada satu tendangan penjuru kedua di babak pertama bagi kesebelasan Argun LC. Argun di babak pertama nampaknya banyak memainkan umpan terumpas long ball dan juga tentunya segitiga bermuda. Ada 5 pemain yang nampaknya sudah memasuki area kotak penalti dari kesebelasan. Jelas tentunya sedulur yang masih dipaksa bertahan oleh gelombang serangan yang kembali coba dibangun kesebelasan. Jelas enak sekali Argun, satu hempasan lemparan ke dalam kah bagi tim Argun yang masih berinisiatif menekan. Lagi-lagi satu tekanan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Argun, bergerak begitu cepat. Masih kita tunggu tentunya hingga memasuki pertengahan babak pertama. Kedudukan yang masih cukup berimbang dan juga masih ada banyak waktu dan kesempatan bagi penonton yang sekiranya di sore hari ini masih berada di luar lapangan Persitas Desa Tegal Sari. Yuk mangga kami persilakan untuk sesegera mungkin tentunya membeli tiket yang disediakan oleh panitia masih dengan harga tiket relatif terjangkau Rp8.000. Yang jelas dengan Rp8.000 tentunya tidak membuat kantong kita menjerit dan berkata tidak. Yowis masih di babak pertama tentunya benar-benar tertekan pertahanan dari kesebelasan sedulur. Satu umpan bola pas juga berhasil. Lagi-lagi ada satu challenge sedikit terlambat nampaknya dari El Capitano. Luar biasa tentunya serangan dan juga ada marking yang begitu rapi dipertontonkan oleh kesebelasan sedulur LC. Sementara serangan yang juga datang bertubi-tubi dari kesebelasan Argun LC kali ini melalui El Capitano Robert bergeser pada Coim. Wow, ada satu sapuan punten untuk rekan panitia. Ada bola yang tercecer begitu jauh di pojok kulon sebelah kidul. Sekali lagi untuk rekan panitia, ada bola yang tercecer jauh di pojok kidul sebelah kulon. Yo masih tentunya dari lapangan ataupun arena pertandingan, kedudukan masih cukup berimbang. Ada FIBA dorong jauh ke sektor sebelah, nampaknya bola yang mencari sosok Hasbulo, pemain yang sempat membela tim Persibat Kabupaten Batang. Nampaknya di sore ini masih agak kesulitan untuk melepaskan diri dari pemain anyar yang dimiliki oleh kesebelasan sedulur. Pemain yang didatangkan dari Pantai Gading nampaknya masih cukup sulit untuk kembali berusaha merangsek ataupun mencoba membantu serangan. One touch, marking dan 1-2 pemain coba dilewati Hasbulo, namun intercept yang masih benar-benar begitu enak sekali, sempurna namanya pengambilan bola dari pemain ataupun Hasbulo. Di sisi pertahanan jelas ternyata sedulur coba kembali melalui V. Satu umpan dari P hampir saja mampu dicuri. Tentunya anak-anak Argun datang kembali kecepatan dari sektor. Nampaknya
Ada satu tarikan dan jelas ada satu kartu kuning langsung keluar dari saku pengadil lapangan. Wah, nampaknya pemain bernomor punggung 5, nampaknya ada Ucup, pemain kelahiran Betawi yang dimiliki oleh kesebelasan Argun LC. Tensi yang nampaknya kembali semakin meningkat di babak pertama. Ada satu serangan tendangan bebas bagi kesebelasan sedulur. Oh, ada cungkil bol jauh bergeser ke area kanan, namun upaya kembali berhasil dijauhkan dari area box penalti Hasbulo. Juga nampaknya masih cukup sulit, ada kebuntuan di sana dan masih dalam jangkauan dekapan penjaga gawang Pipa. Luar biasa Pipa masih dengan conditioning yang begitu baik. Tentunya di sore ini penampilan sosok muda berbakat yang dimiliki oleh kesebelasan Argun. Sementara di sektor kanan juga ada gelombang serangan yang coba ditata, namun upaya dari anak-anak Argun berhasil kembali dihentikan. Ada delay, ada direct pass, dan juga tentunya begitu padatnya permainan di sektor tengah hingga dua pemain yang sama-sama masih menemukan kebuntuan. Kecepatan Bahari. Oh, bergeser nampaknya jauh ke sisi sebelah kanan. Satu umpan menyilang, ada satu umpan yang coba kembali tertuju pada El Capitano. Ada sosok, ada Zazazad. Satu gelombang tendangan ucapan selamat datang. Cukup berani nampaknya di sana sosok pemain Afrizal. Ada celah dan juga ada kesempatan yang jelas. Mang Somai kejebur ninggot. Oh my god, satu tendangan keras yang nampaknya masih pada persis di atas Mister Gawang, tentunya Pipa. Ya, masih di sektor tengah masih terjadi kembali jalinan kasih ataupun serangan demi serangan, dan Omas yang harus berupaya mengejar laju si kulit bundar masih sepenuhnya dalam penguasaan Robert. El Capitano kesebelasan Argun bergeser ke sektor pertahanan. Ucup angkat, ada long ball. Hasbulos. Oh, enak sekali. Nampaknya ada satu umpan menyilang juga berhasil. Nampaknya dihentikan, mampu dipotong kembali oleh kesebelasan sedulur LC. Di sektor masih tentunya dengan pertahanan yang begitu kokoh, anak-anak sedulur LC. Serangan yang datang bertubi-tubi dari tim Argun LC nampaknya masih berhasil diintercept. Sementara jelas ada satu delay yang terjadi persis di depan sang pengadil lapangan foul. Nampaknya kembali terjadi dan masih ada upaya dari sisi sebelah kiri tendangan bebas. Masih kita nantikan bersama. Oh, quick play. Oh, masih belum pada TKP ataupun tempat kejadian perkara. Masih kita menunggu tentunya hingga saat ini kedudukan masih cukup berimbang. Kedudukan masih sama kuat 0-0. Kita nantikan kembali upaya dari kesebelasan Argun FC. Kalau kita ada sore sih. Iya, tendangan bebas nampaknya kembali sudah dilakukan dan satu upaya masih dalam jangkauan penjaga gawang Azam. Luar biasa tentunya Azam, di mana kemarin sore pertandingan dengan banyak gol yang tercipta, ada 7 gol antara Macan Pandawa versus kesebelasan Bolang. Sementara di sore masih kita nantikan berapakah gol yang bakal tercipta. Tentunya dua tim yang masih sama-sama menemukan, masih sama-sama sulit tentunya untuk memasuki ataupun mencoba membombardir, dan juga tentunya kembali satu serangan yang kembali mampu dipatahkan anak-anak dari tim sedulur LC. Omas, pemain bernomor punggung 10, salah satu pemain asal Mali yang dimiliki oleh kesebelasan sedulur LC. Serangan lagi-lagi diawali dari sektor Jaim. Oh, nampaknya kali ini ada kesempatan dari Hasbulo yang sudah melakukan deliberasi bermain menuju ataupun menusuk ke sektor kanan, namun upaya sedikit tersendat. Satu umpan diagonal yang benar-benar memanjakan pergerakan Hasbulo. Cukup beruntung nampaknya tadi ada satu serangan dengan tatanan yang begitu rapi dari kesebelasan Argun. Sementara Hasbulo juga masih cukup kesulitan, tidak ada teman yang coba menerima satu umpan bola. Sementara Bahari cukup sulit nampaknya. Bahari ada intercept Robi Putra. Satu kesempatan dari Bahari, dia nampaknya coba menusuk dari sektor sebelah kiri, juga masih menemukan kebuntuan. Sementara upaya kembali yang coba datang dari sisi second line Nanda.
Masih kita nantikan kembali. Tekanan. Oh, ada Gali, one touch, one marking. Datang dari sektor sebelah kanan, masih jauh bergeser ke sektor pertahanan. Oh, nampaknya kali satu gelombang sangat Tongi. Oh, berbahaya nih, one by one. Dan oh, cukup bersih. Nampaknya satu pengambilan bola dari pemain bernomor punggung 13 ada Ricky. Wow, luar biasa Ricky. Dengan segudang pengalamannya mampu tentunya menghentikan ataupun mencoba mencuri arah gerak dari pemain Argun LC yang tadi one by one touch, one marking, one shot. Omas. Dua pemainnya coba dilewati Omas. Sementara datang dari sisi second line. Satu tongi dan satu umpan. Nampaknya tadi Bahari. Cukup sulit nampaknya satu umpan dari sektor kanan Tongi. Dari sisi kanan juga berhasil. Nampaknya dihentikan. Upaya yang kembali coba dibangun Derek yang begitu cepat. Nampaknya di sana Acam juga sudah keluar dari sarangnya. Wow, benar-benar saudara ini mata kita tidak bisa dibuat berkedip dengan aksi-aksi individu kerjasama yang benar-benar cukup mapan. Juga ternyata taktikal. Ada dua etos permainan yang berbeda nampaknya dari kedua tim. Baik kesebelasan Argun yang banyak memainkan long ball, sementara kesebelasan Sedulur dengan memainkan bola tiki taka. Dia dua gelombang serangan yang tentu sedikit berbeda dari satu aksi kembali. One touch marking. Oh, ada 21 dan jelas kini kartu kuning keluar dari saku pengadil lapangan. Pemain bernomor punggung 14 nampaknya Aprijal. Kartu kuning kedua ataupun kartu kuning pertama baik kesebelasan Sedulur. Setelah ada sedikit challenge yang terlambat Aprijal. Masih kita nantikan tentunya serangan yang masih benar-benar begitu tertata bagi kesebelasan Argun FC, sementara juga pertahanan bak tembok Cina dari kesebelasan Sedulur tertata begitu rapi, sementara ada satu sliding tackle dari Atongi juga nampaknya begitu cukup luar biasa, begitu berani, begitu bersih. Yang jelas Tongi merupakan salah satu pemain yang didatangkan oleh tim Sedulur dari negara tetangga kita Pantai Gading, mendarat di Bandara Tirtajati sekitar pukul 14.00. Ternyata langsung dijemput oleh mobil siaga Desa Sumber. Luar biasa. Sementara kemana ke arah bola yang coba disodorkan Acam, mencari kebenaran di sana Omas ataupun pemain bernomor punggung 19 Gali. Lemparan ke dalam kali ini bagi kesebelasan Argun yang nampaknya masih sedikit dominan dalam penguasaan si kulit bundar. 55 berbanding 45 serangan. Lagi-lagi masih mampu dikandaskan. Ada delay yang begitu tepat, sementara ada trumpas yang coba kembali dimainkan. Ada satu long pass juga berhasil dihentikan El Capitano. Tentunya ada Robert. Lemparan ke dalam. Ada Omas. Masih kita nantikan Omas. Oh, dua pemain yang nampaknya harus menghentikan. Ada satu tarikan dan jelas tentunya kartu kuning. Omas, pemain yang didatangkan dari Mali. Luar biasa ketenangan, tarikan jelas. Ada kartu kuning kedua keluar dari saku pengadil lapangan. Omas yang nampaknya di sini masih cukup kesulitan untuk melepaskan diri dari marking yang begitu rapi. Sementara di sisi pertahanan ada build up yang kembali coba dibangun oleh kesebelasan Sedulur LC. Omas masih dan dorongan kembali. Oh, nampaknya ada jalinan komunikasi. Bahasa Mali versus bahasa Bojong. Oh maaf, bahasa Bakung. Nampaknya nyambung. Yes or no, no or yes. Nampaknya seperti itulah komunikasi jalinan yang terjadi di tengah lapangan Omas. Tentunya dengan bahasa Malinya. Sementara sang pengadil lapangan Bapak Mulyana dengan bahasa Bakungnya. Ya wes, masih kita nantikan kembali. Di sana ada 10 angkat. Lagi-lagi satu tendangan yang begitu terasa dari area kotak penalti. Ada pergerakan yang begitu cepat. Ada celah nampaknya dari kesebelasan
sedulur LC, namun hingga saat ini nampaknya masih benar-benar sulit untuk merubah papan skor. Yang jelas kedudukan masih cukup berimbang 0-0. Masih kita nantikan kembali upaya dari kedua tim guna merubah papan skor yang hingga saat ini tentunya masih sama-sama dengan deliberasi terbaik mereka. Satu umpan menyilang juga masih jauh dari area permainan ataupun arena pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan sedulur LC. Yang jelas tentunya benar-benar cuaca di sana nih adem riem-riem. Lamun jale mas lut pani udan cilik-cilik ada bature grimis kuno arane ang. Ya wes, masih kita nantikan kembali dari sisi sebelah kanan. Oh, nampaknya ada satu tendangan penjuru bagi kesebelasan sedulur LC. Sedulur ia nampaknya coba melepaskan diri dari tekanan yang benar-benar begitu bertubi-tubi dari kesebelasan Argun LC. Sementara ada satu kesempatan dari kesebelasan sedulur LC berupaya kembali menekan. Wow, namanya masih terlebih dahulu ada foul yang terjadi persis di sisi pertahanan sebelah kiri dari kesebelasan Argun LC. Benar-benar serangan yang masih menemukan kebuntuan dari sektor kanan, sektor kiri maupun di sisi tengah dua tim yang masih sama-sama memainkan full possession. Dan juga tentunya ada kultur permainan yang berbeda yang dipertontonkan di pertandingan sore ini. Rule of the game juga namanya masih cukup sulit dikembangkan baik kesebelasan sedulur maupun kesebelasan Argun yang banyak menekan melalui umpan-umpan long ball. Sementara di sisi sebelah kanan juga ada satu foul yang kembali terjadi, memaksa kembali satu tendangan biasa-biasa dari Nandaka yang tadi sudah berusaha merangsek dari sektor sebelah kanan. Yang jelas kembali serangan diawali dari tendangan bebas, ada umpan silang menuju kembali Coim. Lagi-lagi kecepatan dari Coim, one marking juga berhasil nampaknya dijauhkan dari area box penalti. Ada hempasan dari Bagus, bola kembali tercecer. Nampaknya pertandingan dengan tempo sedang-sedang saja dengan cuaca yang agak tentunya sedikit turun, banyu cilik-cilik ataupun gerimis. Yang jelas lapangan yang masih begitu sempurna dengan alur bola dan juga drainase yang begitu baik, tentunya kembali memberikan kenyamanan dari kedua tim yang bertanding. Masih menunggu kecepatan tentunya dari sosok Ucup. Wow, enak sekali Ucup, one touch marking bergerek. Sementara ada Hasbulo, namanya satu ban dari Hasbulo tertuju kembali di sektor tengah. Satu tekanan, ada Ucup jauh bergeser ke sektor sebelah kanan. One touch angkat juga masih nampaknya begitu jauh satu sapuan dari sektor Mbak Tsunami Aceh di tahun 2012. Serangan yang begitu gencar nampaknya masih hanya berbuat satu tendangan ke dalam saja bagi kesebelasan sedulur FC. Besar, yang telas deh. Kata sama mungkin atau telas kabel. Sementara juga masih kami informasikan untuk jadwal pertandingan besok sore. Besok sore kesebelasan PS Garuda akan menghadapi kesebelasan Ken dari Tegal Gubuk. PS Garuda Tegalwangi versus kesebelasan Ken dari Tegal Gubuk. Ya wis, masih menantikan satu tendangan keras kembali nampaknya dari sosok Bahari. Yang jelas rujak merak, rujak uni, rujak gamel pedes rasane. Luar biasa tendangan yang kembali menusuk ke arah kotak penalti dari kesebelasan Argun. Juga artinya masih berada di atas. Masih kita tunggu kembali hingga masih kita nantikan kembali upaya juga masih nampaknya sedikit tersendat. Upaya yang datang dari sisi sebelah kanan, upaya delay. Masih kita nantikan kembali hingga berakhirnya pertandingan babak pertama hujan yang nampaknya tidak bisa dikompromi. Sabar Ahmedi.
kembali dengan curah hujan. Wow, semakin deras. Tentunya Pak Edo ngau Pak Edo. Ya semakin deras, namun tidak mengurangi animo kita untuk secara live menyaksikan jalannya pertandingan yang benar-benar begitu sangat luar biasa. Hingga saat ini serangan dan satu upaya juga masih berhasil dihentikan oleh penjaga gawang. Ada Ajam yang masih tampil begitu konsisten sepanjang pertandingan di babak pertama hingga memasuki batas waktu normal di babak pertama. Kedudukan masih cukup berimbang 0-0. Sementara untuk rekan panitia mohon ada bola yang keluar di sebelah timur ataupun di pojok sebelah wetan. Sekali lagi untuk rekan panitia, teman-teman panitia, ada bola yang keluar meninggalkan lapangan di sebelah wetan. Tangerang semua. Ya, kembali pertandingan dilanjutkan di penghujung. Tentunya babak pertama masih sama-sama cukup sulit untuk merubah papan skor. Masih sama-sama menemukan kebuntuan. Sementara serangan yang kembali coba dibangun oleh Ucup juga berhasil diintersep. Datang kembali satu upaya, satu derek obat kembali melebar jauh tertuju di sektor tengah ada Jarwo. Enak sekali pergerakan dari pemain bernomor punggung 15 Bulu masih dalam jangkauan. Tentunya penjaga gawang jelas Ajam. Enak sekali Ajam, berkali-kali mampu menghentikan tentunya serangan ataupun tendangan dari luar area kotak penalti. Hasbuloh kali ini berhasil kembali melewati hadangan dari pemain bertahan kesebelasan sedulur FC Hasbuloh. Angkat jauh menuju area kotak penalti juga nampaknya coba dijauhkan dari area box. Ada Gali jauh bergeser, one touch, one marking. Sementara masih sepenuhnya dalam penguasaan pemain teranyar yang dimiliki oleh sedulur LC. Ada sosok Tongi. Sedulurnya kurang dekat, kurang gerak. Ya, nampaknya pertandingan hanya menunggu beberapa saat saja di babak pertama. Kasih menantikan, tentunya masih menantikan jalannya laga di penghujung babak pertama. Satu serangan yang masih ditata ataupun coba dibangun dari sektor sebelah kiri, coba menusuk melalui Coingka di sana, pemain yang benar-benar cukup merepotkan pertahanan dari kesebelasan sedulur FC. Akhirnya bersama dengan itu